warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kita kembali dalam channel Adik Rizal Spiritual. Kali ini kita akan membicarakan tentang cara menembus alam gaib dengan menggunakan pandangan batin yang disebut juga dengan tembus pandang. Ketika Anda sebagai pemula telah terbuka mata batinnya dan dapat melihat yang gaib, bagaimana caranya agar yang kita lihat itu tepat dan benar setelah kita membuka mata batin itu sendiri? Ikuti video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe, like, and share. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menembus alam gaib itu melalui mata batin yang disebut dengan tembus pandang bukan sesuatu hal yang sederhana. Kalau kita membuka mata batin dan melihat ke alam gaib di lokasi, itu bisa saja dapat dikatakan yang dilihat itu bisa benar, bisa juga tidak. Misalnya, Anda pergi ke suatu lokasi, rumah orang, memeriksa rumah misalnya. Menurut pemilik rumah, di rumahnya itu ada gangguan-gangguan gaib. Lalu Anda periksa, Anda lihat apakah makhluk-makhluk yang ada di rumah itu dan di mana posisinya. Kalau seperti itu, bisa saja yang kita lihat itu benar. Kita lihat di pojok dapur misalnya, ada sosok hitam. Atau juga kita lihat di kamarnya, ada semacam siluman ular di atas lemari misalnya. Itu mungkin bisa tepat. Namun harus ada lagi prosedur lain yang harus dilakukan untuk mencek kebenarannya itu. Nah, prosedur ini misalnya kita pastikan terlebih dulu yang kita lihat itu. Bagaimana caranya? Dalam bahasa saya, kita tembak objek yang kita lihat itu. Apakah betul wujudnya siluman ular atau sosok hitam? Atau hanya saja bayangan? Bayangan pikiran kita dari cerita yang disampaikan oleh tuan rumah kepada Anda. Kalau yang kita lihat itu kita tembak, lalu dia bergerak, dan nyata yang kita lihat, itu baru bisa dikatakan yang kita lihat itu sudah benar, sudah tepat. Atau misalnya Anda pergi satu lokasi ke hutan, Anda melihat di sudut sebuah pohon berdiri satu sosok makhluk, misalnya pocong. Untuk memastikannya harus ditembak dulu dengan niat. Apakah yang kita lihat itu bayangan sajakah? Atau memang benar? Atau sama sekali tidak ada? Karena kadang-kadang bagi orang tembus pandang, pikiran-pikirannya, khayalan-khayalannya, ilusi-ilusi dalam pikiran itu juga mempengaruhi matanya. Ketika dia berilusi tentang sesuatu sosok, maka kadangkala yang muncul itu ilusi itu sendiri. Sehingga di dekat pojok sebuah pohon, itu tidak ada sebenarnya makhluk gaib. Tetapi karena ilusinya memperlihatkan kepada dia ada sosok makhluk gaib, dikatakannya bahwa di situ ada makhluk gaib. Padahal tidak ada makhluk gaib. Untuk memastikannya harus ditembaknya terlebih dahulu. Kalau hilang berarti itu tidak. Ilusi yang dilihatnya. Nah, dalam tembus pandang
saya biasanya itu melihat objek itu dari jarak jauh. Misalnya, kita berada di rumah kita sendiri, lalu yang kita lihat adalah objek di rumah orang. Rumah orang itu jaraknya di rumah kita itu bisa 10 kilo, bisa 36 kilo, bisa saja di luar kota kita itu sendiri. Ini yang menjadi persoalan yang akan kita bicarakan. Bagaimana caranya kita melihat sebuah objek yang jaraknya jauh dari kita? Jaraknya 10 kilo, 20 kilo, atau di kota yang berbeda. Anda tinggal di kota A, objek yang Anda lihat itu di kota B. Jarak kota Anda ke kota B itu bisa 36 kilo atau 92 kilo dan jauh. Berarti kita melihat kontak jarak jauh, tidak berada di lokasi. Biasanya, seperti murid-murid saya, kalau melihat itu, yang dilihat itu kontak jarak jauh, tidak di lokasi. Jadi kita memeriksa suatu tempat yang tidak berada kita di lokasi itu. Kita cukup di rumah saja. Lalu yang kita periksa adalah rumah orang yang jaraknya mungkin kilo-kiloan, begitu jauh. Yang menjadi persoalan di sini nanti. Pertama, ketika kita melihat objek itu, objek yang kita lihat itu tentu saja harus pasti terlebih dahulu. Misalnya lah, kita berada di rumah ini, lalu kita periksa rumah orang yang jaraknya mungkin 36 kilo dari kita. Atau 75 kilo, pokoknya jauh, kontak jarak jauh. Kita periksa rumahnya. Lalu kita mengatakan di sudut dapur ada satu sosok hitam. Dan di dalam kamarnya ada sosok ini, seperti siluman ular, atau seperti gondorowo, atau kuntilanak di kamarnya, atau di ruang tamunya ada bentuk udara hitam, kotor. Itu yang kita lihat. Tetapi ternyata ketika kita tembak atau kita bersihkan mata kita sebelum melihat objek itu tadi, maka yang kita lihat itu ternyata keliru. Maksud saya, kalau mata kita lihat itu tidak dalam kondisi bersih, langsung kita lihat saja, biasanya kita lihat itu tidak yang benar. Ketika kita mengatakan di pojok dapur itu ada sosok hitam misalnya, sebenarnya tidak ada sosok hitam di situ. Itu hanya ilusi kita saja. Itu ilusi kita. Dan begitu, ketika kita memeriksa di dalam kamarnya, yang kita lihat itu sebenarnya tidak ada. Lalu kita katakan ada. Atau mungkin saja yang kita lihat itu sebenarnya memang ada sosok, tapi dalam penglihatan kita itu sosoknya misalnya seperti gondorowo. Padahal dia bukan gondorowo. Tapi sosok yang lain, ya hitam juga, tapi bukan gondorowo jenisnya. Misal seperti itu. Nah, untuk itu, bagaimana kita melihat suatu objek yang sifatnya jauh dari kita, di luar daerah kita, katakanlah seperti saya katakan tadi, kontak jarak jauh. Sebelum itu kita bersihkan mata dahulu, lalu kita lihat objek. Objek kita lihat kontak jarak jauh itu harus ditembak dulu. Dipastikan dulu. Biasanya dia hilang. Biasanya dia akan berubah. Kadang-kadang yang kita lihat itu bayangan. Bayangan dari sosok yang kita pikirkan, apakah itu gondorowo, apakah itu kuntilanak, apakah itu pocong, atau apakah, biasanya itu kan berupa bayangan. Tidak ada dia sebenarnya. Nah, persoalan bagi orang tembus pandang, dia tidak bisa membedakan mana yang bayangan, mana yang wujud yang sebenarnya. Itu satu. Oleh karena itu, untuk memastikan yang kita lihat itu, harus kita tembak dulu. Dan kemudian, bagi saya, kalau kita melihat objek kontak jarak jauh, yang sering saya beritahu kepada murid-murid, dia tidak boleh pergi ke lokasi itu. Dia tidak pergi ke lokasi itu. Risikonya besar. Misalnya, ada satu pengalaman bagi murid-murid pemula. Dia memeriksa suatu tempat lokasi di rumahnya sendiri. Sementara dia memeriksa di sini. Rumahnya itu sebuah perumahan. Dan dilihatnya, di belakang rumahnya, septic tank, ada sosok gondorowo.
dia langsung pergi melihat ke situ. Tetapi sampai di situ dia merasakan perutnya itu mual. Dan ternyata ketika dia langsung ke sana, Gondorowo itu menendang perutnya. Sehingga dia di sini, jarak rumahnya di lokasi ini, ada sekitar 6 kiloan. Dia merasa mual. Kenapa mual? Karena perutnya ditendang oleh Gondorowo. Oleh karena itu, harusnya ketika dia pergi melihat sebuah objek yang jaraknya 6 kilo, 7 kilo, yang sifatnya kontak jarak jauh, objek itu harus ditariknya ke dekat dia. Bukan dia yang pergi ke lokasi, tapi lokasi itu ditariknya. Misalnya dia melihat sebuah tempat rumahnya seperti tadi. Di dekat septic tank itu ada makhluk gaib semacam Gondorowo. Dia harus tarik rumahnya itu dulu ke dekat dia. Sehingga ketika dia melihat itu, dia melihat seperti melihat kita menonton di HP. Kita nonton HP, maka di situ kita melihat sesuatu yang bergerak-gerak di HP. Kita nonton video misalnya di HP. Dan bisa kita zoom, kita perdekat. Sehingga akhirnya kita tidak ada punya hubungan sama sekali dengan makhluk gaib itu. Karena kita tidak full contact. Karena kita yang menarik dia ke dekat kita. Itu yang harus diketahui oleh para pemula yang belajar tembus pandang. Jadi objek itu kita tarik ke dekat kita, di situ baru kita melihat. Bukan kita harus pergi ke lokasi tempat kita melihat. Dan kemudian ada lagi ketika Anda ingin melihat sesuatu, katakanlah ini yang sering jadi masalah. Katanya dia ingin melihat seorang aulia, katakanlah begitu. Dia memanggil seorang aulia misalnya. Atau dia ingin melihat seorang aulia. Dan datanglah sosok itu. Dan sosok itu mengatakan, sayalah aulia itu. Tetapi dia tidak memeriksa bahwa benarkah itu aulia atau tidak. Dia tidak memeriksa. Padahal yang datang itulah jin yang menjelma sebagai aulia. Oleh karena itu, kalau Anda pemula ingin melihat objek, pertama sekali Anda harus lihat apakah dia berdiri kakinya memecah tanah atau terapung-apung seperti ini. Kalau terapung-apung seperti ini jelas itu jin. Dia bukan aulia. Jadi jin itu terapung-apung. Ada juga jin itu dia pakai jubah, jubahnya itu sampai ke tanah ini. Jubahnya sudah, kakinya tidak. Itu jin. Nah, ada juga kita melihat semacam siluman. Kalau siluman itu kadang-kadang kesannya tercecah ke tanah kakinya itu. Tetapi harus kita uji dulu. Anda harus masukkan sesuatu ke dalam ini. Apakah tembus kakinya itu dengan sesuatu yang Anda masukkan seperti cahaya atau kertas misalnya. Kalau tembus berarti itu adalah siluman. Kalau yang datang itu adalah aulia, rohani, Anda tembak, itu tidak akan tembus. Tidak akan tembus. Jadi kalau itu aulia atau rohani yang Anda lihat, itu akan tidak tembus. Kakinya tetap tercecah tanah. Nah, Anda bayangkanlah kaki orang tercecah di tanah, lalu Anda masukkan kertas di bawah kakinya. Kalau dia memang asli seorang rohani, maka kertas itu tidak akan tembus ke baliknya itu. Tetapi kalau dia adalah makhluk gaib, dia akan tembus di balik itu. Kertas itu akan tembus. Sehingga seperti ini. Tembus dia. Tapi kalau misalnya dia itu adalah rohani, tidak tembus. Kalau makhluk gaib, tembus ke sini. Nah, ini kaki. Tembus dia. Tapi kalau rohani, tidak tembus. Kalau kita dorong kertas. Itulah tanda-tanda bahwa seseorang yang Anda lihat itu rohani atau makhluk gaib. Jadi jangan kita mempercayai setiap yang kita lihat itu adalah benar itu adanya. Jadi di dalam tembus pandangan pertama itu tidak bisa kita percayai. Kita bisa percaya pada pandangan pertama hanya kepada perempuan. Bagi anak muda-mudi misalnya. Pandangan pertama. Cintanya jatuh kepada pandangan pertama. Tapi bagi orang tembus pandangan pertama itu tidak bisa kita percayai. Bisa saja kita lihat itu sosoknya seperti A. Ternyata bukan itu.
Nah, ini yang harus Anda jelimet memperhatikannya bagi orang tembus pandang. Jadi kita tidak mudah melihat makhluk gaib dalam gaib itu dengan cara sesederhana saja. Harus diperiksa dengan detail dulu. Tapi kalau betul-betul Anda ingin melihat hanya makhluk gaib doang, seperti jin, siluman, segala macam, ya nggak persoalan. Dan tetap saja kita pastikan apakah betul itu makhluk gaibnya atau tidak. Apakah betul itu siluman ular, atau betulkah itu misalnya Gundurwo, apakah betulkah itu kuntilanak dan sebagainya. Tetap diperiksa terlebih dahulu, ditembak terlebih dulu. Bisa jadi itu bayangan, bisa jadi itu ilusi Anda saja, bisa jadi itu pikiran Anda saja, yang sebenarnya dia tidak ada. Tapi dalam pikiran Anda dikatakan dia ada. Ini berbahaya. Kadang-kadang kita mengatakan di rumah orang itu ada itu. Ada Gundurwo misalnya. Padahal tidak ada. Tapi ketika kita lihat, dia ada di situ. Kenapa dia ada? Yang mengadakan itu adalah pikiran Anda sendiri. Pikiran Anda itu kemudian dia berwujud di dalam tembus pandang Anda. Sehingga yang nampak di sudut rumah orang itu Gundurwo. Padahal tidak. Kosong. Yang ada dalam pikiran Anda. Di situ sebabnya sering terjadi sesuatu yang tidak tepat dilihat oleh orang tembus pandang. Terjadi kesalahan analisa, kesalahan kesimpulan, akhirnya kesalahan dalam melakukan tindakan. Ketika kita ingin meruat sebuah rumah misalnya melalui tembus pandang. Apalagi yang seperti saya katakan tadi, kita berkeinginan menemukan seorang aulia, siapakah, Prabu Siliwangi kah, Sunan Kalijaga kah, atau Abdul Qadir Jilani, atau siapa saja misalnya, atau siapa Habib apa misalnya. Kita ingin bertemu dengan beliau misalnya. Lalu tahu-tahu dia hadir. Yakin kita bahwa dia itu adalah yang dimaksud. Padahal tidak. Karena Anda tidak memeriksa apa dia terapung-apung atau tidak. Ada yakin melihat sosok badannya saja, mukanya, oh iya, yang tahu Abdul Qadir Jilani, oh iya itu Sunan Kalijaga. Lalu Anda benarkan apa? Oh iya itu Prabu Siliwangi. Lalu Anda benarkan perkataan-perkataan. Pada jelmaan itu jin. Karena dia terapung-apung. Ataupun mungkin siluman yang menyamar sebagai beliau. Anda tidak periksa dia menjak tanah atau tidak. Yang rohani itu nggak bisa, nggak terapung-apung. Dia menjak tanah. Di alam gaib itu dia menjak tanah, tercecah tanah. Ini yang tidak lazim diketahui orang. Kecuali dia benar-benar ingin melihat makhluk gaib. Itu persoalan lain. Tapi kalau ingin dia melihat rohani, oh itu adalah Prabu Siliwangi. Saya bertemu dengan Prabu Siliwangi. Saya bertemu dengan Sunan Kalijaga. Saya bertemu dengan Syarif Hidayatullah katanya. Atau saya bertemu dengan siapa sajalah katanya, itu adalah rohani daripada manusia-manusia wali-wali Allah. Tanpa dia memeriksa terlebih dulu yang dia itu benar atau salah. Harus ditembak dulu. Biasanya kalau makhluk gaib mengaku-ngaku sebagai wali-wali Allah, ataukah Sunan Kalijaga dia, apakah dia Prabu Siliwangi dia, apakah Syarif Hidayatullah misalnya, atau siapa sajalah misalnya. Kalau ditembak, biasanya dia mundur. Biasanya mengelak-elak dia. Kalau dia mundur dan mengelak-elak, periksa di kakinya, bijak tanah atau tidak. Kalau tidak bijak tanah, berarti itulah jelmaan. Itulah jin. Tapi kalau yang betul rohani wali Allah, ketika kakinya ditembak itu, ketika dia ditembak, bukan kaki, ketika ditembak, dia tidak bergerak, dia diam saja. Tidak mengelak, tidak lari. Kalau dia tidak mengelak dan tidak lari, itu berarti rohani. Dan dengan demikian, periksa lagi kakinya. Kalau bijak tanah dia, dengan cara saya katakan tadi, berarti betul-betul itu rohani wali Allah. Jadi kita tidak mudah dengan sederhana, gampang saja mengatakan itu rohani. Oh Prabu Siliwangi menemui saya. Oh Siti Jenar menemui saya. Enggak mudah, tidak sesederhana gitu. Dia. Nah itulah saudara-saudara, kalau kita ingin memeriksa, menembus alam gaib, harus tahu rambu-rambunya. Periksa dulu mata Anda, dan kemudian dilihat dulu, ditembak dulu, diperiksa dulu kebenarannya, baru dipastikan bahwa yang kita lihat itu adalah objek yang benar. Tidak mudah. Sekali kita melihat, langsung kita percaya bahwa itu adalah sosoknya. Tidak bisa. Dalam tembus pandang tidak bisa seperti saudara-saudara. Harus dicek berulang-ulang kali, baru bisa dipastikan itu objeknya. Demikian saja saudara-saudara. Mudah-mudahan keterangan saya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.